Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, kali ini saya akan membuat video request dari salah satu eh, subscriber atau bukan subscriber ya, yang jelas komen untuk meminta membahas saham dengan kode DAK atau eh, kalau nama PT-nya adalah Jaya Bersama Indo ya, yang bergerak di bidang kuliner. Dalam hal ini DAK membawahi produk resto yang berada di mall-mall ternama dengan nama Daking ya, dan ada satu produk juga yang dibawahi oleh emiten kode DAK adalah satu masakan Mandarin juga ya. Ya, jadi ada beberapa dan kemudian juga ada produk lain, ada 3 kalau nggak salah ya. Tapi yang paling terkenal adalah daging. Seperti kita ketahui ya, PT Jaya Bersama ini terdampak pada adanya pandemi COVID-19 ya, sejak tahun 2020 gerai-gerainya yang ada di mal-mal besar itu tutup. Kemudian di tahun 2021 ini sudah mulai ada beberapa dibuka ya. Baik, saya tidak berpanjang lebar, saya akan analisa secara menyeluruh ya, baik secara bandarmologi, secara teknikal, kemudian juga secara news ya, seperti apa prospek dari saham dengan kode DAK ini. Juga saya akan kombinasikan secara fundamental juga. Saya akan share screen terlebih dahulu ya, sobat investor sekalian. Saya akan coba share terlebih dahulu tentang ini ya, company profil dari perusahaan ya, seperti PT Jaya Bersama Indo Tbk dengan kode DAK. Harga pada saat ini sudah menyentuh di harga 200-an ya, dan ini merupakan harga terendah ya, harga terendah yang dicapai saat ini. Nah ini ya, di grafiknya ya, kalau semuanya coba kita lihat, ini adalah mencapai harga terendah ya di 200 ini. Ini pernah ini tidak valid ya, ini yang jadi saat ini merupakan harga terendah untuk Jaya Bersama Indo ya. Kemudian yang perlu kita cermati di sini adalah ini sudah tertera ya di situ ya, EPS-nya Rp21 ya. Nilai transaksinya juga tidak banyak ya, 6 miliar. Kapitalisasi pasarnya juga tidak di 256 miliar ya, 256 miliar. Kemudian peringkat kapitalisasi juga berada di tengah ya, 21 dari 43. Volume saham di 31 juta. Kemudian yang perlu kita cermati di sini adalah ini ya, ini volume sahamnya, aliran volume sahamnya yang investor asing ini ya, investor asing membeli DAK itu di tertinggi di berapa ya, ini ada, coba kita lihat yang bulanan ya, ini di April ada diborong oleh asing ya, ini ada yang perlu kita cermati ini. Investor asing pada bulan April 2021 itu diborong, pada bulan Maret itu lebih banyak dijual, di bulan Februari asing masuk, Januari juga, Desember, mulai dari November asing masuk ya, sampai dengan bulan Februari, kemudian Maret banyak asing keluar, sedikit tapi tidak terlalu banyak daripada yang masuk. Kemudian bulan April ini juga asing masuk. Ini adalah alamat perusahaan. Kemudian yang perlu kita cermati ini ya, DAK itu punya banyak anak perusahaan ya, yang juga bergerak di bidang kuliner.
Kemudian yang perlu kita cermatiin IPO-nya di tahun 2018 ya. Kemudian yang penting di sini ini adalah manajemennya ya, Itik Bakhtiar dan sebagainya. Yang perlu kita cermati di sini tidak ada satupun dari manajemen ini yang juga sebagai pemegang saham mayoritas ya. Ini yang perlu kita cermati. Jadi pemegang saham mayoritas adalah di PT Asia Kuliner Sejahtera sebesar 48%. Kemudian publik itu sebesar 36,84% dan ini yang perlu kita cermati ya. Ada PT Mirai Aset ya sebesar 14,85%. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa kok PT Mirai Aset menjadi salah satu pemegang saham mayoritas dari PT Jaya Bersama Indo atau DAK ya. Karena saham ini direpokan ya. Direpokan artinya apa? Saham ini dijaminkan di sekuritas ya. Dengan imbalan PT DAK-nya itu PT Jaya Bersama Indonya mendapatkan sejumlah uang. Ya. Jadi ini sudah senilai 15% dari keseluruhan saham dan kalau dirupiahkan itu senilai 19 miliar ya untuk saham yang direpokan. Nah, ini perlu kita cermati ya untuk DAK ya. Nanti saya akan bahas ya. Artinya kalau sahamnya semakin banyak yang direpokan ini perlu kita cermati. Jadi yang perlu kita cermati adalah ini sebesar 15%-an lah ya untuk sahamnya itu direpo dan kemudian tidak ada satupun dari manajemen yang memiliki kepemilikan di saham ini ya, kepemilikan mayoritas maksudnya, itu tidak ada. Oke, itu pembahasan secara fundamental ya, yang perlu kita cermati bagi yang mau membeli saham DAK. Nah ini investor asingnya, ini sisi positifnya ini, investor asing masuk. Sekarang coba saya cek di Stockbit Pro ya. Ini adalah grafik dari DAK ya, Jaya Bersama Indo. Kita lihat chartingnya downtrend parah ya, downtrend parah dan tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah all time high, all time low ya, ATL-nya. Jadi harga terendah sepanjang saham DAK itu melantai di bursa. Dan kalau kita cermati chartnya juga turun ya, ini dari Stockbit Pro ya, jadi ini adalah Stockbit edisi Pro yang bisa digunakan hanya yang memiliki akun di sekuritas Simas ya, Simas Sekuritas. Jadi saya pakai akun Stockbit Pro. Nah ini kita lihat. Kemudian ini adalah bandar movement-nya. Bandar movement-nya juga ini turun ya. Jadi distribusi besar-besaran dilakukan oleh bandar movement. Jadi oleh bandar yang berada di DAK ya. Jadi turun. Ini secara kemudian kalau kita lihat volume perdagangannya juga hari ini lebih banyak yang menjual dan ini sudah sampai di batas rata-ratanya. Hari ini banyak yang menjual ya. Bandar value-nya juga terlihat curam penurunannya ya. Dan volumenya juga volume penjualan yang lebih banyak. Kemudian yang perlu kita cermati sama ya ternyata ya, foreign flow-nya naik ya. Berarti ada asing yang memborong PT DAK ini ya, atau PT Jaya Bersama Indo ya. Ini asing kalau borong ini perlu dicermati apakah ini akan diakuisisi oleh asing, kita tidak tahu ya, kita lihat saja ya, tapi yang perlu saya dicermati oleh para investor sekalian sudah saya sampaikan. Foreign flow-nya naik ya ini. Nah, ini foreign flow-nya naik tetapi bandar distribusi. Ya, coba kita lihat dari bandar detektornya ya. Bandar detektornya kita lihat, kita cermati per 1 bulan adalah distribusi ya. Dan YP yang lebih banyak menjual. Nah, YP ini adalah Mirai Aset. Jadi siapakah yang membeli ini? Nah ini YP ini kan tadi emitennya direpokan kan ya. Nah tentunya Mirai Aset tidak mungkin memegang selamanya.
pasti akan ditebus ya. Jadi semacam kayak kita menjaminkan sesuatu, tidak mungkin kan dijaminkan terus ya. Jika kita ingin perusahaan kita itu berjalan, maka harus suatu saat ketika kondisi pandemi sudah normal ya, di mana gerai-gerai dari daging itu mulai dibuka dengan protokol kesehatan, tentunya akan kita tebus kepemilikan sahamnya, karena kepemilikan saham yang sehat adalah ketika dimiliki lebih dari 80% itu dimiliki oleh manajemennya. Nah, di DAX ini sebaliknya, kalau kepemilikannya banyak dimiliki oleh masyarakat, itu yang kita patut waspada. Ya, karena suatu saat perusahaannya tidak terkendali ya, tidak dipikiri oleh manajemen. Nah, ini yang kita tadi komposisinya sudah saya jelaskan ya. Nah, ini Mirai Aset yang menjual di 1 bulan ya. Coba kalau kita lihat di 3 minggu ke belakang. 3 minggu ke belakang distribusi juga. 2 minggu ke belakang ya Pak. Distribusi juga. Tapi ada top one itu sudah mulai netral ya. Kemudian 1 minggu ke belakang distribusi juga, dan untuk hari ini coba. Hari ini sampai dengan penutupan market, nah ini distribusi, bahkan distribusi besar-besaran, makanya harganya turun mencapai Rp200 ya per lotnya. Nah kemudian ini dari sisi bandarmologi ya, jadi bandar lokal menjual, tetapi bandar dari asing masuk. Kenapa saya perlu mencermati itu ya, saya sampaikan itu karena DAX ini kan produknya adalah bebek packing ya, bebek Cina. Kemungkinan bisa diakuisisi oleh asing yang memborong terus itu. Nah ini sebenarnya peluang, tapi juga perlu waspada ya. Kita sebagai investor harus waspada. Itu dari sisi bandarmologinya. Kemudian dari sisi rasio ya, rasio harga, apakah DAX ini sudah murah? Ini adalah PBV ya, PBV bisa dipakai untuk DAX ini ya, price to book value, jadi harga nilai buku dari per lembar sahamnya. Kalau kita lihat ini chartingnya, karena DAX ini baru tahun 2018 ya, saya pakai yang charting 1 tahun. Kita lihat ini adalah current PBV-nya. Sekarang sudah ini adalah PBV rata-rata, kemudian ini PBV standar deviasi plus 1, ini PBV standar deviasi plus 2, ini minus 1, dan ini minus 2. Jadi ini sudah sangat murah ya, 0,28. Hendak mencapai yang minus standar deviasi minus 2-nya, 0,2. Tipis mencapai itu. Jadi kalau secara PBV, DAX sudah sangat murah. Ya, secara PBV, sekali lagi secara PBV. Cuman kita perlu cermati tadi itu reponya tadi dan pergerakan asing untuk akumulasi saham ini. Lalu kita lihat fundamentalnya ya. Fundamentalnya ini adalah rasio-rasio tadi. Current PE rasionya itu juga sangat murah ya. Di 6,24, kurang dari 15 itu sangat murah. Nah, ini menunjukkan apa? Jika kita mengakuisisi semua perusahaan tersebut dengan dana semuanya kita beli ya, maka kita butuh waktu 6,24 tahun untuk kembali modal kita. Jadi semakin kecil semakin murah. Kemudian price to book value-nya tadi 0,28. Jika kurang dari 1 itu berarti murah perusahaan tersebut ya. Artinya apa? Perusahaan tersebut dihargai 0,28-nya daripada harga seharusnya. Nah, itu jadi sangat murah. Kemudian EV to EBIT-nya minus. Nah, EV to EBIT minus itu karena perusahaan ini pada tahun 2020 rugi ya, karena banyak gerainya yang tutup. Kemudian kita lihat ini ya, market cap-nya hanya 257 miliar ya. 257 miliar, kemudian enterprise value-nya ini, enterprise value ini market cap ditambahkan dengan kewajiban ya berupa bunga dan pajak.
Ya, ini dia menjadi 165 miliar. Market cap-nya segitu ya. Untuk ROE-nya 3,1, kurang dari 5% ya, kurang dari rata-rata deposito. Return equity-nya, ROE-nya juga sama 4,5%, sama dengan deposito ya, bahkan lebih sedikit. Jadi ini kurang menarik dari sisi ROE-nya ya. Jadi kalau kita menilai suatu perusahaan, kita ambil yang return on equity-nya lebih dari 10% ya. Jadi kalau hanya sama dengan deposito, apalagi tipis, ya lebih baik uang kita masukkan ke deposito gitu. Maksudnya seperti itu. Dan kita tahu deposito sekarang dengan adanya krisis ini terus turun bunganya ya, terus turun karena pemerintah ingin menggerakkan perekonomian. Jadi uangnya kalau bisa bukan ditaruh di bank, tapi digunakan untuk menggerakkan perekonomian akibat pandemi yang belum juga usai. Terus yang kita lihat GPM-nya, gross profit margin-nya 77%, masih tinggi. Tetapi yang perlu kita cermati adalah net profit margin-nya minus ya. Ini minus artinya rugi kemarin itu. Karena pandemi ini ya, kita tahu daging ya, dengan resto bebek yang cukup mahal ya, itu semuanya tutup, hampir semuanya tutup gara-gara pandemi. Kemudian kita lihat net debt-nya ini ya, hutangnya, nah ini hutangnya tinggi ya, lebih besar daripada market cap-nya. Nah ini ya, hutangnya 435 miliar dibandingkan market cap-nya. Market cap itu artinya apa? Kita kalau punya uang 257 miliar, kita bisa membeli semua perusahaan itu berikut isinya dan gerai-gerainya gitu ya. Hutangnya lebih tinggi daripada market cap-nya gitu ya. Makanya tadi sahamnya direpo. Karena ini perusahaan ini kelihatan sekali kesulitan keuangan. Makanya sahamnya direpo, jadi digadaikan gitu di sekuritas gitu ya, untuk mendapatkan cash. Nah, ini yang perlu kita cermati ya, cash-nya adalah lah ini. Perusahaan ini punya cash 481 miliar ya, market cap-nya tadi 251 miliar. Berarti kalau kita membeli perusahaan ini 257 miliar, kita dapat cashback gitu. Kita dapat cashback 200-an miliar. Nah, itu yang di apa, di YouTuber lain membahas, beli perusahaan malah dapat duit itu. Nah, ini yang perlu kita cermati. Kenapa kok seperti ini? Ternyata utangnya besar ini, dan cash-nya ini banyak karena apa? Karena hasil repo dari saham yang bersangkutan itu. Ya, jadi ini yang perlu kita cermati ya, sobat investor semuanya. Silakan nanti kalau mau memutuskan untuk beli karena sudah murah ya silakan, tapi resiko ditanggung sendiri. Terus ini ya, ini terkini, perusahaan ini masih jalan ya. Perusahaan ini masih jalan karena saya lihat ini ya, banyak promo yang dilakukan ini, kita lihat ya. The Ducking Group diskon 20% dengan kartu kredit ini tahun 2021 ya. Banyak promo. Jadi perusahaan ini prospek ya. Ini Chinese food, bebeknya juga bebek impor ya, dari karena impornya dari Cina ya, itu yang menyebabkan juga kesulitan mereka. Tetapi mereka bertahan dan perusahaan ini prospek karena berada di mal-mal besar ya. Seperti kita ketahui tidak hanya daging yang kesulitan ya, KFC, McD pun kesulitan sekarang. Pizza Hut juga sama, tapi ini masih survive ya perusahaannya. Ini datanya. Kemudian yang ini tadi sudah ya. Coba saya share screen lagi dari sisi metode technical analysis ya. Yang saya sudah persiapkan chartingnya ya. Ini ya, ini adalah
data hari ini sudah tembus di Rp200 ya. Sangat murah sekali sebenarnya untuk ukuran, tapi yang perlu kita waspadai itu tadi, repo-nya itu tadi, dan tidak ada satupun manajemen yang punya kepemilikan saham mayoritas di perusahaan tersebut. Ini kita lihat kalau secara teknikal harganya sudah berada di bawah MA5 ya, berada di bawah MA20, juga berada di bawah MA100 dan berada di bawah MA200. Artinya apa? Bearish ya. Bearish bearish yang strong bearish. Jadi bearish yang sangat kuat. Kemudian kalau kita lihat volume hari ini juga banyak yang menjual. Ini dia melebihi volume rata-rata hariannya. Kemudian bandar movement tadi sudah saya bahas, dan foreign flow-nya juga ini ya yang saya sampaikan tadi. Apa kok tadi asing memborong, ini ada hijau-hijaunya. Jadi asing memborong. Hari ini asing keluar sedikit. Kemudian untuk aliran dana ya, aliran dana sekarang ada penjualan ini per harian ya. Untuk CMF-nya menunjukkan hari ini dana keluar, makanya harganya turun. Kemudian untuk money flow-nya juga sama, datar ini di nol, artinya uang juga keluar, dan MACD-nya juga merah. Artinya untuk saham daging saat ini keluar ya, belum ada yang masuk untuk harian saat ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya, data-data untuk kode emiten DARK ya, dengan perusahaan restonya yang bernama Daging. Ada lagi yang ada 3 ya kalau nggak salah, itu ada satunya adalah Mandarin, makanan Mandarin gitu ya, saya lupa namanya ya. Dan satu lagi juga makanan ringan ya. Nah, itu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, bagi yang request data terkini ya seperti itu. Jadi saat ini sudah sangat murah ya, tetapi yang perlu diwaspadai tadi repo, dan sisi positifnya adalah asing masuk. Ya, saya tidak bisa meramalkan juga ya dia masuk itu untuk apa gitu ya. Itu belum bisa saya prediksikan. Kemudian kalau di ini ya, ini saya stop share dulu. Saya share lagi yang ada Stockbit yang saya lupa datanya, insidernya ya. Ini insidernya untuk daging. Nah ini ya, ada yang beli tapi perorangan, ini namanya Rinto Nasli Putra. Itu beli nilainya cukup tinggi untuk untuk investor perorangan ya, sebesar 68 dia selalu akumulasi nih itu, tetapi dia di suatu waktu juga jual ini ya, juga jual. Jadi ini yang perlu dibahas. Mirai Aset ini pelan-pelan menjual juga ini. Nah ini yang beli siapa? Nah, itu yang perlu kita cermati. Kalau yang beli manajemennya oke, tapi kalau yang investor perorangan ini saya kurang tahu ya motivasinya apa ini. Tapi juga ya kalau dibilang besar ya tidak ya, tetapi untuk ukuran perorangan ya cukup besar, tapi tidak terlalu besar juga. Mirai Aset ini mulai melepas ya. Ini selalu menjual Mirai Aset 13,8 juta, 13 juta untuk lotnya ya ini ya. Kalau nilainya ini 200 juta, 190. Nah, ini pelan-pelan menjual. Ini yang terutama yang mulai dari 9 April ini terjadi penjualan besar-besaran dari Mirai Aset ya. Terus menjual mulai dari bulan Februari. Nah, itu insidernya. Ya, silakan diputuskan sendiri ya, apakah layak untuk beli atau tidak. Disclaimer mode on. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sobat investor semuanya. Happy cuan semuanya, salam sehat.